Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Yusuf. Pada video kali ini, kita akan unboxing dan review kembali sebuah konsol game. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf buat teman-teman sekalian kalau saya baru sempat upload kembali, dan doakan semoga kedepannya saya bisa istiqomah. Oke? Sebelum itu, mari kita intro terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita unboxing. Oh iya, BTW, ini adalah barang atau konsol yang dipinjamkan dari teman saya. Jadi saya punya teman di Subang, itu dia nonton video tentang unboxing dan review Nintendo 3DS, kemudian dia ngechat saya, Cup, kira-kira mau review gak nih konsol gue gitu kan, nanti kalau mau gue kirim. Kata saya, silakan, kebetulan banget gitu kan. Jadi ini dia kirimkan langsung dari Subang. Oke, ini dia konsolnya, PlayStation Vita. Kita buka. Oh, jadi dia taruh punch-nya di dalam sekalian. Ya, udah gini aja, nggak ada apa-apa lagi, kosong. Kita buka. Oh, di sini ada casannya ya. Sepertinya kita nggak dapat chargernya, hanya dapat kabel casannya aja. Dan ini unit PlayStation Vita-nya. Ya, nggak ada lagi. Ini punch-nya. Kita sampingkan dulu. Nah, ini kabel casannya menggunakan port khusus ya. Ini khusus untuk PS Vita seri yang terdahulu atau yang pertama. Nah, jadi ini dia konsolnya. Jadi PlayStation Vita itu adalah perangkat game handheld penerus daripada PlayStation Portable atau PSP gitu. Jadi PlayStation Vita ini diluncurkan oleh Sony Computer Entertainment pada tanggal 17 Desember 2011 atau pada tahun 2011 ya. Yang pas saat liris itu mempunyai dua model. Yang pertama itu PCH 1000 ya, yang saya pegang PCH 1108. Kemudian ada lagi PCH 2000 atau seri yang slimnya. Oke. Ini unitnya, kita buka aja kali ya. Kita akan lihat lebih detail. Ya, ini konsolnya. Nah, kita lihat pada bagian interface-nya. Bentuknya mirip seperti
PlayStation Portable atau PSP, cuman dia memiliki 2 analog. Ya, di bagian atas itu ada tombol L, kemudian ada tombol power, kemudian di sini ada tempat cartridge gamenya. Oh, di sini pakai ini ya, pakai mode CFW. Jadi dia masuk micro SD di slot game cardnya. Kemudian yang ini adalah colokan khusus atau colokan misterius ya. Dari sebuah artikel yang saya baca, port ini itu awalnya direncanakan sebagai port aksesoris buat sambungan ke TV gitu. Tapi ada lagi yang mengatakan teori lain bahwa port ini adalah sebagai sambungan untuk flash kamera. Tapi ini masih misterius ya. Sedangkan di PS Vita yang slim, port ini udah dihilangkan. Nah, kemudian di sini ada tombol volume up dan volume down. Kemudian di sini ada tombol R. Ya, di samping kanan dia nggak ada apa-apa. Di samping kiri dia ada slot. Ya. Ini untuk slot memori juga ya. Kemudian di bagian bawahnya sini ada lubang straps, dan di sini ada port casannya, dan satu lagi di sini ada kabel audio jack 3,5 mm. Dan terakhir di sini ada, nah ini merupakan slot SD card-nya. Jadi PS Vita itu memiliki SD card yang khusus. Kita buka dulu. Ya. Nah, ini dia. Ya, ini adalah memori PS Vita khusus ya. Ini kapasitas 8 GB. Ini ada tombol ke atas, kanan kiri, atas bawah, kemudian tombol analog sebelah kiri, dan kemudian ini tombol home. Ini sih ada tombol select, tombol start, dan analog sebelah kanan, tombol segitiga, kotak OX, dan di sini ada kamera. Di bagian belakang pun ada satu buah kamera. Dan di sini ada bagian touchscreen. Di sini tuh bisa disentuh. Ada beberapa game yang menggunakan fitur touchscreen ini. Mari coba kita nyalakan. Oh, kayaknya ini baterainya habis ya. Karena di perjalanan mungkin. Kita akan coba cas dulu. Nyala ya di sini tombol merah. Berarti ini habis total. Mari kita tunggu sampai baterainya ada beberapa persen. Nah, jadi PlayStation Vita ini atau PS Vita ini merupakan rival dari brand tetangganya, yaitu dari Nintendo ya, pada tipe Nintendo 3DS ya. Ini dijadikan sebagai rivalnya. Nah, untuk spesifikasi PlayStation Vita sendiri itu menggunakan CPU ARM Cortex A9 dengan quad core dan menggunakan GPU PowerVR. RAM-nya itu 512 MB. Penyimpanannya itu nggak ada untuk yang fat. Kemudian untuk versi yang slim itu ada 1 GB. Kemudian koneksi yang digunakan itu Wi-Fi standar, kemudian Bluetooth versi 2.1. Nah, untuk versi yang FAT itu dulu ada yang versi Wi-Fi dan versi 3G. Jadi ada satu PS Vita yang 3G itu bisa menggunakan kartu perdana. Ya, jadi koneksinya itu bisa dari kartu perdana tersebut. Jadi nggak harus pakai Wi-Fi. Wi-Fi bisa dan kartu perdana pun bisa. Untuk ukuran layarnya sendiri itu 5 inci. Plus kalau yang PS Vita 1000 atau PS Vita FAT itu menggunakan layar OLED. Kemudian kalau untuk PS Vita yang slim itu menggunakan layar IPS, dan gradasi warnanya itu juga udah terlihat berbeda. Memang yang OLED itu lebih tajam dan lebih baik
Tapi untuk penggunaan atau ketahanan baterainya, PS Vita Fat itu kita cas full itu hanya bertahan kurang lebih 3 jam. Sedangkan PS Vita yang slim itu jauh lebih lama, bahkan bisa sampai 5 jam. Untuk beratnya tersendiri, PlayStation Vita ini memiliki berat 219 gram. Nah, pada halaman resmi PlayStation Vita, Sony menuliskan itu menghentikan produksi PlayStation Vita pada tahun 2019. Jadi 2011 itu diluncurkan, 2019 Sony menetapkan bahwa produksi PlayStation Vita itu diberhentikan. Jadi kurang lebih 8 tahun ya. Karena PlayStation Vita ini tidak sepopuler atau tidak seramai pendahulunya atau si adiknya yang PlayStation Portable atau PSP ya. Karena hanya dalam kurun 8 tahun PlayStation Vita itu hanya terjual kurang lebih 10 juta unit. Sedangkan pendahulunya PlayStation Portable atau PSP yang diluncurkan pada tahun 2005 ya dan diberhentikan produksinya pada tahun 2014 itu terjual sekitar 80 juta unit. Jadi benar-benar timpang ya. Jauh sekali perbedaannya, 70 juta itu jauh sangat-sangat. Ya, jadi Sony menstop produksi daripada PlayStation Vita di tahun 2019. Dan kemudian berbeda dengan Nintendo yang makin sukses dengan konsol handheldnya. Kondisi PlayStation justru sebaliknya. Ya, yang mana Sony memastikan kematian konsol genggam PlayStation atau PS Vita dan tak akan ada lagi penerusnya. Yang mana kabar tersebut diutarakan Jim Ryan, presiden sekaligus CEO Sony Interactive Entertainment. Menurutnya Sony tidak melihat adanya masa depan bisnis dari konsol PS Vita ini. Ya, yang mana PlayStation Vita jadi katanya nggak akan ada penerusnya kembali. Sedangkan dari brand rivalnya Nintendo 3DS itu sekarang sudah ada penerusnya, yaitu Nintendo Switch. Jadi pada tahun 2014 sebenarnya saya pernah punya juga PlayStation Vita Fat ini, cuman nggak lama, hanya dalam jangka beberapa bulan saya jual kembali karena kasetnya itu dulu hanya masih bisa bermain original, kasetnya itu masih kurang terjangkau untuk kelas saya sendiri, jadi saya nggak lama megang PS Vita Fat tersebut. Tapi dulu saya menikmati dari game-game yang dirilis pada PlayStation Vita ini. Sempat dulu pernah bertanya-tanya apakah ada nih ke depannya PlayStation Vita itu penerusnya, seperti halnya Nintendo 3DS yang diteruskan oleh generasi Nintendo Switch-nya gitu kan. Masih tunggu, akhirnya ternyata tidak ada penerus daripada PlayStation Vita, berarti stuck di PS Vita-nya ya. Tapi mungkin ke depannya kita berharap dari Sony menghadirkan kembali gitu kan penerus daripada PS Vita ini. Oke, mari kita coba hidupkan. Nah, hidup. Baterai lemah. Nah, ini tampilan home screen dari PlayStation Vita. Oh, di sini sudah memakai Henkaku ya. Udah ada Henkakunya, kemudian ada PKGJ, ada pita shell-nya. Game-nya banyak juga. Oh, ada adrenalin juga di sini. Karena kita cek setting. Kita ke bagian sistem informasi. Nah, di sini softwarenya itu 3.65. Ya, kapasitas ini adalah real kapasitas daripada memori originalnya PlayStation Vita. Kalau yang di sini tadi belum aktif ya, karena Henkakunya belum kita hidupkan. Oke, kita coba nyalakan dulu Henkakunya. Kita masuk ke bagian HN Core. You cannot unpropice in this application. Yes.
Nah, di sini ada pilihan install Henkaku. Kita install dulu. Pencet X. Ya, sudah komplit ya, sudah bisa. Kemudian kita exit. Oke. Kita cek lagi setting. Sebentar, posisinya saya benerin dulu. Oke, kayak lebih jelas ya seperti ini. Nah, ini udah ada pilihan Henkaku setting di sini. Oke, kita nggak usah otak-atik. Kemudian kita bagian ke sistem informasi kembali. Nah, di sini sudah 3.65 dan ada tulisan Chinese kayaknya. Dan di sini sudah terdeteksi daripada kapasitas memori microSD-nya. Udah bukan memori PS Vita yang originalnya. Kapasitasnya, oh berarti ini pakai memori 128 GB. Nanti kita akan cek kembali. Kemudian free space atau kosongnya itu masih 17 GB. Oke, kita coba ke Adrenaline. Bentar dulu ya, kita game originalnya dulu, original game PS Vita-nya aja dulu. Kita pilih campaign. Regular hard. Susah nih. Kita yang mudah aja dah, yang isi aja. Nembak L di tombol R. Ganti AK-47. Oke, sini banyak senjata nih. Kita ganti apa ya? Banyak nih. Biar kita nunduk. Segitiga ganti. Nunduk. PP 90M. Oke, kecil. Ups, ada orang di bawah. Bentar, coba kita matiin dulu lampunya kali. Ini lebih jelas nih. Nah, kita bawa tadi. Banyak orang. Join. Satu game ya. Kita coba buka Adrenaline.
game aja dah. Wah, banyak juga ini gamenya. Kayak teman saya suka ngoleksi game. Ini game PS1 ya. Bersama ini game PSP. Nih, game PSP. Banyak banget ini gamenya. Oh, ini ada game PS1 Tombak. Ini game PS1 juga. Resident Evil, Silent Hill, Resident Evil, Mega Man, Dino Crisis, ada Bloody Roar. Oke, kita coba Bloody Roar di sini. Pakai long lah, ini nostalgia PS1. Ingat saya. Bukan. Kalau masih stick 1 mah gampang masih. Kita bisa gunakan jurus 1000 tinjuan. Damage-nya juga masih full ya kalau masih stick gampang. Kita skill aja langsung. Kita tutup dengan tinjuan 1000. Yup. Nah, oke, itu game Bloody Roar. Kita coba lagi yang lain. Nah, ini aja mungkin Warrior. Jadi puas juga ya. Di konsol PlayStation kita bisa main game PS1, kemudian kita bisa main game PSP dan game PS Vita tentunya. Ya kabur kabur kemana ini? Ini kali bukan. Oke, itu game PlayStation, game PSP-nya ya. Kita PS1 udah coba, PSP udah coba, PS Vita juga tadi udah coba. Kalau kita ingin keluarin dari adrenalin, kita tinggal pencet power. Kita tekan, kemudian pilih setting, kemudian bagian exit adrenalin menu. Tunggu beberapa saat. Exit PSP EMU kali ya. Oh iya, PSP EMU, maaf salah. Nah, itu gameplay daripada game PS Vita, game PSP dan game PS1. Nah, nanti kalau misalnya kalian ingin mengganti atau ingin mendownload game yang lain, itu ada di PKG ya. Yang syaratnya kita koneksikan dulu. Coba kita koneksikan ke WiFi. Kita akan praktekkan satu. Bentar.
Nah, bisa ya. Masuk tuh. Sekarang kita coba ke packaging. Nah, ini adalah game-gamenya, game PS Vita. Kalau misalnya kita mau misahin mau nyari game apa nih, kita pencet segitiga aja, nanti ada bagian game di bawah. Game PSX itu game PS1, kemudian ini game PS1 nya, kemudian kita bisa pilih lagi game PSP nya, kemudian bisa lagi PSP DLC nya, kemudian ada lagi show game itu game PS Vita. Nah, Vita Games. Di sini kita contohkan, kita download. Kalau yang PS Vita itu pas kita download nanti akan ada timbul downloadannya. Kita coba yang kecil aja. Nah, ini Apps Animal USA. Kita pencet X aja, install game. Nah, kalau udah tanda seperti ini itu udah lagi nge-download ya. Nanti bisa kelihatan pas kita pencet home. Nah, ini. Nah, itu sedang di-download. Kemudian kita close, cari lagi game yang lain. Kalau game PSP atau game PS1 itu ketika kita nge-download contoh, nah dia akan loadingnya di sini. Itu downloading PSX games. Nah, ini dia. Tapi yang tadi tetap berjalan ya. Nah, udah apa? Belum bisa dikeluarkan karena yang PSX-nya lagi download. Oke, sudah. Baru bisa kita keluar. Nah, ini yang game PS Vita. Apps Animal. Nah, ketika udah di download dia akan installing, kemudian nongol di bagian bawah. Nah, itu merupakan review dan unboxing PlayStation Vita ya. Coba sebelum kita akhiri, kita mau lihat dulu memorinya. Benar kata dia yang digunakan itu 128 GB. Langsung buka aja. Oh, benar ya tuh kayaknya nih. Ada angka 1 di depannya. Oh ya, 128 GB. Kita dapat pinjaman unit, kemudian case-nya sama kabelnya. Oke, mungkin itu aja review kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak sekali kekurangan, bantu support channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan review. Jangan lupa like, comment,